background pendidikan saya atau spesialisasi saya sebagai dosen pada program studi farmasi, yaitu aktif mengampu mata kuliah pada rumpun mata kuliah farmaseutika dan teknologi farmasi. Selanjutnya saya akan memaparkan mengenai deskripsi mata kuliah. Salah satu mata kuliah yang saya ampuh yaitu mata kuliah teknologi sediaan padat. Adapun bobot SKS pada mata kuliah ini adalah 3 SKS. Kemudian mata kuliah ini tersedia pada semester 4. Selanjutnya pengembang RPS atau rencana pembelajaran studi, yaitu ada 3 dosen. Yang pertama sebagai koordinator mata kuliah yaitu Ibu Apoteker Nur Ida MSI. Kemudian saya sendiri Apoteker Andi Nur Samsam MSI. Selanjutnya ada Ibu Andi Dian Astriani S.Farm Apoteker. Kemudian adapun deskripsi mata kuliah dari teknologi sediaan padat, yaitu setelah mempelajari mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami dasar-dasar pengetahuan mengenai sediaan padat dalam penyusunan formulasi yang benar dan rasional. Deskripsi singkat mata kuliah ini yaitu berisi pokok-pokok bahasan konsep dasar mengenai faktor-faktor kimia fisika yang mempengaruhi sediaan padat, termasuk cara evaluasinya berdasarkan skala kecil untuk diterapkan di industri farmasi. Kemudian ada beberapa pustaka yang digunakan dalam mata kuliah ini. Nah, jadi pustaka yang digunakan ini terdiri dari rujukan pustaka utama dan rujukan pustaka pendukung. Untuk rujukan pustaka utama terdiri dari beberapa textbook ya, antara lain yang pertama seperti pengantar bentuk sediaan farmasi. Kemudian yang kedua adalah teori dan praktek industri farmasi. Selanjutnya PDF atau Pharmaceutical Dosage Form Adapun pustaka pendukung yang dipakai dalam mata kuliah ini yaitu yang pertama seperti Farmakope Indonesia, kemudian yang kedua adalah RPS, yang ketiga adalah Dispensing of Medicine, yang keempat adalah Pharmaceutical Technology, yang kelima adalah Martindale di Extra Farmakope, kemudian yang keenam adalah Encyclopedia of Pharmaceutical Technology. Nah, itu beberapa pustaka, baik ya pustaka utama maupun pustaka pendukung yang dosen dan mahasiswa perlu jadikan sebagai acuan dalam mata kuliah ini. Kemudian untuk media pembelajaran selama masa pandemi, sejak pandemi COVID sejak tahun 2019 pada bulan Maret, sistem mengajar yang saya terapkan pada semester berjalan ini dengan menggunakan berbagai aplikasi platform seperti Zoom Meeting, kemudian Classroom, kemudian seperti aplikasi Quizizz. Jadi aplikasi ini biasa dimanfaatkan dalam forum belajar ya, tatap muka secara daring atau online menggunakan Zoom Meeting. Kemudian untuk Classroom biasanya digunakan sebagai aplikasi untuk melakukan diskusi atau kegiatan presentase oleh mahasiswa. Sementara untuk Quizizz biasanya dipakai pada saat dosen memberikan ujian akhir semester dan ujian tengah semester pada mahasiswa. Selanjutnya ada beberapa materi pembelajaran
pada mata kuliah teknologis di Anipada. Yang pertama adalah tablet, yang kedua adalah rute pemberian obat, yang ketiga studi preformulasi, yang keempat eksipien, yang kelima metode pembuatan tablet, yang keenam masalah pada formulasi tablet, kemudian yang ketujuh adalah tablet salut, yang kedelapan adalah penggolongan tablet salut, yang kesembilan adalah kapsul, yang kesepuluh adalah penggolongan kapsul, kesebelas adalah supositoria, kemudian yang terakhir adalah metode pembuatan supositoria. Nah, jadi itu beberapa materi pembelajaran yang akan dibahas dalam mata kuliah teknologi di Anipada. Kemudian untuk pertemuan pertama pada saat dosen memberikan kuliah pertama kepada mahasiswa, biasanya dilakukan perkenalan diri dari dosen terhadap mahasiswa, tujuannya agar terjalin keakraban antara dosen dan mahasiswa. Kemudian dengan adanya keakraban tersebut diharapkan transfer ilmu dari dosen ke mahasiswa menjadi lebih efektif. Kemudian pada pertemuan pertama saya juga membahas mengenai kemudian pada pertemuan pertama kita juga membahas mengenai kontrak perkuliahan. Nah, pada kontrak perkuliahan ini dibahas mengenai persentase minimum dari kehadiran. Jadi untuk kehadiran minimal 80% dari total pertemuan. Kemudian untuk persentase penilaian itu dipakai 4 indikator. Yang pertama yaitu kehadiran 10%, kemudian ujian akhir semester 30%, ujian tengah semester 30%, kemudian 20% adalah tugas. Nah, jadi ada 4 indikator dalam sistem penilaian yang dosen terapkan untuk menilai hasil akhir yang dicapai oleh mahasiswa. Nah, jadi misalnya saya memberikan mata kuliah mengenai penggolongan tablet salut. Nah, jadi contoh dari tablet salut ini, indikator yang diharapkan adalah ketepatan dalam memahami definisi tablet salut dan memahami tujuan penyalutan. Nah, selanjutnya untuk pelaporan hasil ujian akhir semester, dosen wajib melaporkan pada link yang telah disediakan oleh PDDikti, kemudian melaporkan pada link PDPT kampus, selanjutnya dilaporkan juga pada link monitoring perkuliahan fakultas atau program studi. Nah, kemudian sistem pembelajaran yang saya pakai tadi merujuk pada pemanfaatan atau penggunaan platform sosial media yang banyak dipakai, termasuk YouTube. Kemudian metode pembelajaran juga sebenarnya sama dengan sebelum masa pandemi. Yang digunakan saat ini adalah mengikuti instruksi dari universitas, di mana sistem pembelajaran saat ini yaitu menggunakan metode hybrid. Jadi 50% dari mahasiswa masih mengikuti perkuliahan secara daring, 50% sisanya mengikuti perkuliahan secara tatap muka langsung di dalam kelas.
Nah, jadi selama memasuki masa transisi ini, kami berusaha agar mengoptimalkan sistem pembelajaran baik secara daring maupun secara luring. Selanjutnya saya akan menampilkan materi pembelajaran, penyampaian materi pembelajaran yang saya berikan melalui aplikasi Zoom Meeting. Sekian PDD UKTPT dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Jadi pekan ini kita akan membahas mengenai materi tablet khusus. Jadi tablet khusus ini termasuk salah satu pokok bahasan ya yang akan kita bahas di mata kuliah teknologi sejak pada. Nah, jadi tablet khusus ini berbeda dengan tablet konvensional pada umumnya. Madam mau kenapa kan ini? Memiliki metode Kita menaruh terus formulasi, ya, memiliki metode formulasi dengan teknologi atau alat yang spesifik, ya. Kemudian cara kerja atau aplikasinya juga itu berbeda dengan tablet konvensional. Ada nambah lalu sih kan hendak. Jadi ada beberapa tablet khusus yang akan kita bahas. Yang imut tuh. Tablet punya, tablet butal, sublingual, tablet hisap atau istilah lainnya adalah lozenges, kemudian tablet vaginal, tablet hipodermik, dan tablet implantasi. Nah, jadi kita akan membahas satu persatu mengenai ya. Jadi kita mulai dari tablet effervescent. Jadi saya rasa untuk effervescent semua sudah Tablet kenal atau paling tidak sudah pernah mengkonsumsi ya tablet persediaan tablet seperti ini. Jadi secara umum sering atau sudah banyak produk-produk farmasi yang dijual di luar sana. Jadi karakteristik dari tablet ini yaitu timbulnya gelembung gas ya atau buih gas dari suatu lapisan sebagai hasil reaksi kimia yang terjadi antara senyawa yang bersifat asam dan basa, ya. Kemudian bereaksi dengan media yaitu air. Jadi pada penggunaan tablet effervescent ini ada media berupa air ya, di mana tablet ini dia dimasukkan ke dalam air kemudian bereaksi secara kimia ya sehingga membentuk buih atau gelembung gas. Nah, jadi beberapa keunikan dari tablet effervescent ini yang pertama sedia beberapa keunikan jadi ini kondisinya hujannya jadi koneksi di sini tidak stabil kita keluar masuk. Jadi beberapa keunikan yang pertama merupakan sediaan di mana formulasi dibuat secara khusus ya dibanding sediaan tablet konvensional baik jenis eksipien, evaluasi maupun fasilitas produksi. Kemudian tablet effervescent ini memiliki rasa yang menyenangkan ya karena adanya karbonasi yang berfungsi untuk menutupi rasa yang kurang menyenangkan dari atau katalis obat. Kemudian effervescent ini mudah digunakan karena karena dia memang praktis dan efisien ya. Menelan tablet. Hal semacam itu bisa dihindari melalui tablet effervescent ini karena dia
dilarutkan terlebih dahulu di dalam air. Kemudian dikemas secara individual untuk mengurangi kontak dan lembab sehingga mengurangi masalah instabilitas. Nah, jadi pengemasan tablet ini memang dia secara individu atau tersendiri ya, tidak digabung dengan tablet lain karena sifatnya dia memang eh, mudah terhidrolisis dan mudah mengalami lembab ya, karena bahan-bahan yang dipakai, bahan-bahan tambahan yang dipakai memang bersifat lembab. Jadi dia harus dikemas secara individual menggunakan umumnya aluminium foil atau menggunakan tabung tabung dari macam saya lanjutkan kemudian ada beberapa keuntungan lain yang dimiliki dari tablet effervescent. Jadi yang pertama, sediaan effervescent ini cocok untuk zat aktif dosis tinggi ya. Jadi memang kalau kalian perhatikan tablet effervescent itu ukuran yang besar ya. Jadi ukuran tabletnya itu lebih besar dibanding tablet biasa. Nah, jadi satu dosis zat aktif dari tablet effervescent itu biasanya sebanding dengan 3 dosis zat aktif dari tablet biasa atau tablet konvensional. Kemudian selanjutnya poin kedua itu kita tidak perlu menelan ya, jelas karena tablet ini dilarutkan terlebih dahulu ke dalam air. Jadi ini menguntungkan beberapa pasien lansia misalnya atau anak-anak yang sulit menelan tablet. Jadi ada beberapa orang yang memiliki kesulitan dalam hal menelan tablet ya. Jadi alternatifnya kita bisa buat menjadi sediaan effervescent. Kemudian bioavailabilitas dari zat aktif itu lebih baik ya. Jadi hal ini disebabkan karena adanya karbon dioksida ya, ada buih karbon dioksida berupa gas yang dihasilkan dari reaksi kimia yang dapat meningkatkan permeabilitas obat ya. Kemudian peningkatan permeabilitas obat ini disebabkan karena perubahan jalur paraseluler yaitu utama termasuk absorpsi senyawa hidrofilik. Jadi senyawa hidrofilik merupakan senyawa yang sifatnya dia suka air ya. Kebalikannya untuk lipofilik adalah senyawa yang suka minyak. Nah, kemudian di mana zat terlarut atau zat aktif ini dia berdifusi melalui ruang intraseluler di antara sel-sel epitelium. Jadi bioavailabilitas tablet ini lebih baik. Kenapa? Karena zat aktif sebenarnya dia sudah dilarutkan ya, dia sudah dilarutkan di media air. Kemudian kita minum secara oral. Sedangkan kalau tablet konvensional dia masih berbentuk utuh ya, jadi masuk ke rongga mulut, bentuknya masih utuh, kemudian akan melarut di saluran pencernaan. Itulah salah satu keuntungan jika kita bandingkan dengan tablet biasa. Ada beberapa jenis sediaan selain tablet oral yang menggunakan sistem effervescent-nya, jadi bukan hanya penggunaan secara oral, tetapi ada termasuk sediaan untuk keperluan perawatan gigi, termasuk beberapa enzim tertentu itu biasanya dibuat menjadi sediaan effervescent-nya. Kemudian larutan pembersih kontak lens, serbuk pencuci, kemudian termasuk tablet untuk pemanis minuman, larutan pembersih gigi, kemudian pensteril alat bedah, termasuk sediaan farmasi
radon, L-dopa dan sebagainya. Kemudian untuk sediaan zat radikal dan lain-lain. Nah, kemudian kita masuk ke formulasi. Jadi formulasi itu adalah jadi formulasi dari bahan aktif dia sifatnya harus memiliki sifat di mana zat obat tersebut harus larut baik dalam air, ya, harus baik dalam air. Kemudian komponen lain yaitu eksipien atau bahan tambahan. Nah, yang pertama adalah bahan aktif. Nah, untuk bahan aktif ada beberapa kategori zat aktif ya yang diformulasi menjadi tablet efervescen. Jadi yang pertama adalah zat aktif yang sulit dicerna atau mudah rusak dengan adanya gangguan enzim yang terdapat pada lambung. Nah, jadi pada lambung kan terdapat berbagai jenis enzim. Jadi zat aktif terkadang di situ dia akan rusak sebelum bisa diabsorpsi dengan baik. Nah, contohnya misalnya kalsium karbonat atau Ca2CO3. Jadi kalsium karbonat ini umumnya tersedia dalam bentuk tablet biasa ya atau serbuk. Jadi kalsium karbonat itu salah satu obat MAH ya, obat MAH atau obat yang menstabilkan asam lambung. Nah, jadi kalsium karbonat itu bersifat larut dalam asam lambung ya dan dapat diabsorpsi ke sistem sirkulasi sistemik. Namun ternyata kalsium karbonat ini dalam gastrointestinal itu akan melepaskan senyawa berupa gas ya, gas CO2, karbon dioksida yang jelas akan mengganggu pasien atau orang yang mengkonsumsi obat ini. Ya, jadi utamanya pada pasien usia lanjut ya, lansia, tingkat keamanan, tingkat keasaman dalam gastrointestinal itu berkurang. Jadi kalsium karbonat itu kemungkinan akan melewati gastrointestinal tanpa terdisolusi atau larut dan menyebabkan terjadinya konstipasi. Nah, jadi ini yang harus dihindari dan kita harus mencari alternatif bagaimana caranya kalsium karbonat ini tidak menyebabkan konstipasi ya, karena dia melepaskan gas CO2. Nah, ini yang akan menyebabkan orang sulit untuk buang air besar ya kalau konstipasi. Jadi formulasi kalsium karbonat dalam sediaan efervescen itu ya kita lanjutkan. Kemudian ada zat aktif di mana sifatnya zat aktif ini dia sensitif terhadap pH ya. Jadi sensitif terhadap pH. Misalnya asam-asam amino dengan antibiotik ya. Jadi dalam pH lambung senyawa asam amino dan antibiotik ini dia dapat rusak kemudian kehilangan aktivitas biologi atau kehilangan
aktivitas yang memberikan efek terapi ya, kemudian menyebabkan bentuk menjadi tidak aktif. Jadi beberapa golongan asam amino dan antibiotik ini dia ada yang tidak stabil pada pH asam dan tidak stabil pada pH basa. Nah, jadi komponen tablet effervescent itu dapat bertindak sebagai buffer. Ya, buffer itu adalah suatu senyawa yang sifatnya bisa menetralkan pH. Kemudian hal ini akan meningkatkan pH gastrointestinal meningkat. Kemudian ada efek pendaparan gastrointestinal melalui penggunaan buffer tadi, melalui karbonasi, ya, sehingga akan menginduksi pengosongan lambung atau merangsang atau dia akan mempercepat pengosongan lambungnya lebih cepat, normalnya 20 menit. Kemudian terjadilah absorpsi zat aktif maksimum. Kemudian ada beberapa zat aktif di mana dalam formulasinya itu dia membutuhkan dosis yang besar. Jadi umumnya tablet vitamin ya itu vitamin-vitamin itu biasanya memiliki